Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supadiluhung, NPM 1921919199 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai air. Yang pertama ada pengertian air. Secara ilmu kimia, air merupakan substansi kimia dengan rumus H2O yang merupakan satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen dan oksigen. Pada keadaan normal, air tidak berbau, tidak berwarna, tidak juga berasa. Zat kimia yang terdapat pada air merupakan suatu pelarut, memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam, gula, asam, dan lainnya seperti jenis gas maupun molekul organik. Secara sederhana, air juga dapat diartikan sebagai sumber kehidupan atau tanda kehidupan. Dikatakan sebagai sumber kehidupan karena tidak satupun yang dapat bertahan di bumi ini tanpa air. Terlebih manusia, dari 70% tubuh manusia tersusun atas air. Jadi air merupakan senyawa yang berperan penting dalam segala hal bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ada jenis air berdasarkan sumbernya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang sumber daya air, air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat. Di sisi lain, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001, jenis air dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada air permukaan. Air permukaan artinya air yang berada di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai sumber air minum seperti air sungai, berasal dari hujan, dari mata air. Air danau berasal dari air hujan dan mata air sungai. Air waduk, air yang berasal dari hujan. Yang kedua ada air tanah. Menurut Chandra dalam bukunya berjudul Pengantar Kesehatan Lingkungan, air tanah adalah sebagian dari air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah, selanjutnya menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah sehingga menyebabkan terjadinya kesadahan pada air. Selanjutnya kesadahan ini menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat-zat mineral tersebut berupa kalsium, magnesium, dan logam berat seperti besi dan mangan. Yang ketiga ada air hujan. Air hujan prosesnya terjadi hujan dikarenakan adanya penguapan, terutama ketika air di permukaan laut yang naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, selanjutnya jatuh ke permukaan bumi. Selama proses penguapan itu berlangsung, misalnya saat butiran salju jatuh ke permukaan bumi, sebagian butiran air hujan lainnya akan menguap sebelum sampai ke permukaan bumi. Sebagian lainnya tertahan pada tumbuhan dan oleh matahari akan diuapkan kembali ke atmosfer. Air hujan akan jatuh ke bumi, akan mengisi kubangan bumi, dan sebagai lainnya akan mengalir di permukaan bumi. Yang keempat ada mata air. Adalah mata air yang terdapat mencapai permukaan tanah lewat celah batuan dikarenakan terdapat perbedaan tekanan pada tanah. Sumber air yang berasal dari deposit tanah dengan tekanan tertentu keluar melalui dasar permukaan tanah melalui celah batuan. Karakteristik air ini meliputi air tanah, yaitu terbebas dari bakteri patogen. Bila pengambilannya dilakukan dengan baik, dapat diminum secara langsung tanpa penyaringan lebih lanjut dan mengandung mineral. Yang ketiga ada karakteristik berdasarkan parameter fisik. Berdasarkan parameter fisik terdiri dari yang pertama ada suhu. Suhu maksimum yang diperbolehkan Kemenkes RI nomor 416 tahun 90 adalah 30 derajat. Bila melebihi batas yang ditentukan, maka akan mengakibatkan meningkatnya daya atau tingkat toksitas bahan kimia atau bahan pencernaan pada air dan pertumbuhan mikroba dalam air. Yang selanjutnya ada warna. Paling sering ditemui air berwarna biasanya air permukaan yang berasal di daerah rawa-rawa, sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik guna keperluan rumah tangga ataupun industri, tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui filter air untuk menghilangkan warna tersebut. Yang selanjutnya ada bau. Air bersih dan layak diminum harus bebas dari bau. Biasanya bau yang timbul pada air dikarenakan bahan-bahan organik yang dapat membusuk serta senyawa kimia lainnya seperti fenol. Yang selanjutnya ada rasa. Biasanya air yang bau juga diikuti dengan rasa. Hal ini terjadi karena adanya
dekomposisi bahan organik dalam air. Yang selanjutnya ada kekeruhan. Air dikatakan keruh bila mana banyak mengandung partikel bahan yang tersuspensi sehingga berdampak pada air menjadi berwarna berlumpur. Bahan yang menyebabkan terjadinya kekeruhan ini biasanya tanah liat, lumpur, bahan organik yang tersebar, dan partikel-partikel kecil lainnya. Yang keempat ada karakteristik air berdasarkan parameter kimia. Derajat keasaman atau pH. pH air merupakan faktor penting mengingat pH dapat mempengaruhi perkembangan mikroba yang terdapat dalam air. Umumnya mikroba yang tumbuh dalam air dengan baik memiliki pH antara 6,5 sampai 8,5. pH sebesar ini akan menimbulkan perubahan kimia pada air. Menurut standar kualitas air yang baik, pH-nya antara 6,5 sampai 9,2. Bila lebih kecil dari 6,5 atau sebaliknya lebih besar dari 9,2 akan mengakibatkan beberapa kimia berubah menjadi racun yang dapat merusak kesehatan manusia. Yang selanjutnya ada total solid. Tinggi rendahnya angka total solid biasanya dijadikan sebagai parameter layak atau tidaknya air digunakan dalam rumah tangga. Air yang baik digunakan biasanya memiliki angka total solid berkisar 5 sampai 1500 mg per L. Bagaimana melebihi dari angka yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan air berasa tidak enak bila diminum, berasa mual, terjadinya kardiak, disseasi, serta togemia pada wanita hamil. Yang selanjutnya ada zat organik, dan zat organik yang terdapat pada air biasanya berasal dari air buangan sampah tetangga, industri, kegiatan pertanian maupun pertambangan. Zat organik yang terdapat pada air ini dapat diukur angka permangannya KM04. Dalam standar kualitas ditentukan pengannya yakni 10 mg per I. Bila mana terjadi penyimpangan dari angka tersebut, maka akan mengakibatkan air mengeluarkan bau tidak sedap bila dikonsumsi mengakibatkan sakit perut. Yang selanjutnya ada kimia anorganik. Kalsium, tembaga, sulfida, amonia, magnesium, besi, kadmium, mangan, air raksa, seng, arsen, NO3, dan sulfat. Kimia organik terdiri dari aldrin dan dialdrin, benzin, klordin, heptaklor, dan heptaklorpisukdi. Yang kelima ada karakteristik berdasarkan parameter mikrobiologis. Biasanya bakteri yang sering digunakan sebagai indikator sanitasi adalah E. coli, dikarenakan bakteri komensal pada usus manusia umumnya bukan patogen dengan penyakit sehingga pengujian tidak dapat membahayakan dan lebih tahan hidup di air sehingga dapat dianalisis keberadaan di dalam air yang notabene bukan medium yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Yang terakhir ada manfaat air untuk tubuh manusia. Yang pertama, menurut Alam Shah, manfaat air bagi manusia yaitu membantu dalam proses pencernaan, mengatur proses metabolisme, mengangkat sisa zat-zat makanan, menjaga keseimbangan tubuh. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.